Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo Guru. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dalam hati ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Coba dilihat temennya kanan kirinya udah hadir semua belum? Coba ibu absen ya. Rafa Alfatar Hadir. Nobi Satria Hadir. Syahdan Nirwan Putra Saka Bisbahri Hadir. Kalika Asifa Nekesya Hadir. hadir semua ya. Ya. Pembelajaran kita hari ini itu tentang sistem pencernaan makanan. Ada yang tahu nggak sih apa aja sistem pencernaan makanan itu? Mulut. Tenggorokan. Di tangan dong. Mulut. Tenggorokan. Lambung. Usus besar. Anus. Nah iya, pintar. Di sini ibu mau membahas tentang sistem pencernaan makanan. Nah tadi kan pada benar tuh nyebutin bagian-bagian organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Di sini kita mau menjelasin itu sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada fungsi nutrisi pada makanan. Ada yang tahu nggak apa fungsinya? Yang pertama itu sebagai sumber atau penghasil energi. Nutrien dapat menyediakan energi untuk berbagai aktivitas tubuh. Nutrien yang berperan besar dalam menghasilkan energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat itu kayak nasi, protein itu kayak telur gitu. Yang kedua itu sebagai pembangun. Nutrien berfungsi untuk membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh terjadi di sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Selanjutnya ini ada saluran pencernaan manusia. Ini bagian organ-organ saluran pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Tadi Rafa benar. Fungsi mulut sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Paham nggak? Yang kedua ada gigi. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga menggunakan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan fatty atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah ya. Selain itu, di mulut ada juga lidah. Lidah itu juga akan mengaduk makanan sehingga bercampur dengan enzim amilase. Yang kedua itu ada tenggorokan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke rongga esofagus atau kerongkongan. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke tenggorokan. Pada dinding tenggorokan kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Sini. Jadi sebelum masuk ke sini, di sini dulu. Yang ketiga ada lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari satu, pepsin. Pepsin itu adalah enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Yang kedua ada asam klorida atau HCl.
yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Fungsi lambung yang pertama itu untuk mencerna protein. Yang kedua, menyimpan makanan selama 2-5 jam. Ketiga, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Yang keempat itu ada usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya itu berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Bentuknya kayak gini. Itu namanya usus halus. Nah, usus halus itu bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum itu atau usus 12 jari. Fungsinya itu sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya itu gimana? Caranya itu makanan dari lambung itu masuk ke dalam duodenum itu. Terus lalu dinetralkan lagi oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu setelah itu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Selanjutnya amilase. Amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Maltosanya itu lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol, ini dilakukan dengan bantuan empedu ya, yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Selanjutnya itu glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino. Tadi itu merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Berarti jejunum itu usus kosong dan ileum usus penyerapan. Sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya itu dipenuhi pili atau jongjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Yang kelima itu ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk fases dengan dibantu oleh bakteri, namanya itu Escherichia coli. Nah, di usus besar ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama kolon. Kolon sebagai tempat pemadatan fases atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua itu rektum. Rektum sebagai tempat penyimpanan fases sementara waktu. Selain itu ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit. Penyakitnya itu penyakit usus buntu. Ini yang terakhir itu ada anus. Anus itu berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau fases. Tahu kan anus itu apa? Itu selanjutnya ada fungsi saluran pencernaan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nah, nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ini penyakit atau gangguan sistem pencernaan. Suka makan sembarangan. Yang pertama itu ada diare. Diare adalah peningkatan frekuensi BAB atau buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari disertai perubahan konsistensi menjadi lebih cair. Kondisi ini bisa disebabkan oleh perubahan pola makan, infeksi rotavirus atau bakteri. Diare bisa berlangsung selama beberapa hari hingga berminggu-minggu.
Selain menyebabkan perubahan frekuensi dan konsistensi BAB, diare juga bisa mengakibatkan penderitanya mengalami kram perut, demam, kembung, dan mual. Ada yang pernah diare nggak di sini? Yang kedua itu ada sembelit. Sembelit itu konstipasi atau sembelit adalah perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB. Hal ini bisa disebabkan oleh menurunnya pergerakan usus. Umumnya seseorang dianggap mengalami sembelit ketika frekuensi buang air besarnya kurang dari 3 kali dalam seminggu. Ada yang jarang BAB nggak di sini atau susah BAB? Nah nih, yang ketiga ada wasir. Wasir terjadi ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus mengalami pembengkakan. Jadi anusnya itu bengkak. Karena penyakit ini bisa terjadi pada siapa saja. Namun sekitar 50% penderitanya berusia di atas 50 tahun. Wasir dapat menimbulkan nyeri dan gatal pada anus, benjolan di anus, serta keluarnya darah ketika BAB. Kadang wasir juga bisa membuat penderitanya sulit untuk duduk. Selanjutnya itu ada tukak lambung. Tukak lambung adalah luka pada lapisan lambung dan usus halus bagian atas. Pengikisan dan luka tersebut umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Nih di sini ada 5 soal tentang sistem pencernaan makanan tadi yang udah Ibu jelasin tadi. Kalian tinggal tulis jawabannya aja ya. Ibu kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Sekarang kita bahas ya soalnya. Soal pertama, pada manusia urutan sistem pencernaannya yaitu, siapa yang bisa jawab? 1. D. Tidak. Siapa namanya? Itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang nomor 2. Enzim yang dihasilkan getah pankreas dan mempunyai fungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa yaitu ya. 2C. Namanya siapa? Abi di hati. Nomor 3. Salah satu jenis karbohidrat yang sulit larut dalam air yaitu C. Ya, rapa. Yaitu selulosa. Yang keempat, vitamin-vitamin berikut ini yang tidak larut dalam lemak adalah, angkat tangannya yang bisa jawab. 4. B. D. Ya, yaitu vitamin C. Syahdan. Yang kelima, terdapat enzim pitialin dalam air liur manusia yang berfungsi untuk apa, Cika? Ya, yaitu mengubah zat tepung menjadi glukosa. Kesimpulan pada materi ini adalah sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap ari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan berlangsung di dalam saluran pencernaan makanan. Proses tersebut dimulai dari rongga mulut. Alat-alat pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Cukup sekian materi kita hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Rapi-rapiin bukunya. Rapi, duduk yang rapi, yang tegak. Yang rapi boleh pulang duluan. Sakaris Bahri boleh pulang duluan. Palika Sipanekesia, Syahdan Nirwan Putra, Rafa Alfatan,
Baik-baik ini kan gue. Nobi Satria. Boleh dah. Boleh dan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Ibu Marsintan. Baiklah, saya akan memberikan sedikit tanggapan ataupun saran tentang cara pembelajaran yang dilakukan oleh Indi Aprilia Rosiani. Menurut pengamatan saya dari video tersebut ya, cara mengajar Indi Aprilia Rosiani sudah cukup bagus karena sudah mengikuti langkah-langkah yang baik. Yang pertama sudah diawali dengan doa. Yang kedua mengabsen anak-anak secara keseluruhan. Yang ketiga memperkenalkan materi pembelajaran. Yang keempat menjelaskan materi pembelajaran disertai dengan gambar-gambar, disertai dengan tanya jawab kepada anak-anak. Lalu memberikan soal-soal latihan secara keseluruhan dan anak-anak bisa menjawabnya. Dan menutup pembelajaran dengan doa dan mengingatkan anak-anak untuk merapikan kembali alat-alat belajarnya dan mempersilahkan anak yang sudah tertib yang bisa pulang terlebih dahulu. Jadi itu sudah sangat terlihat dilakukan. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan cara mengajarnya sudah cukup bagus. Saran saya ketika melihat video pembelajaran tersebut adalah yang perlu diperhatikan ya atau diperbaiki. Yang pertama, cara menjelaskan materi pembelajaran. Jangan terlalu cepat. Yang kedua, jangan malu-malu. Jadi ketika menjelaskan materi pembelajaran, ketika ada tanya jawab, adakan kontak mata dengan anak. Jadi kita harus melihat anak. Jadi kita bertanya itu kepada anak itu sungguh-sungguh, anak itu juga akan menjawab dengan sungguh-sungguh. Jadi itu yang saya perhatikan dari video pembelajaran tersebut. Demikianlah kesimpulan saya dan saran saya atas video pembelajaran tersebut. Terima kasih, selamat malam, sukses terus dan semangat terus. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Miss Liun. Di sini saya ingin memberikan sedikit tanggapan dan saran untuk video pembelajaran yang dilakukan oleh saudari Indi Aprilia. Saya telah menonton videonya dan secara keseluruhan menurut saya cara mengajar yang dilakukan oleh saudari Indi sudah bagus. Nah, kenapa? Karena setiap pembelajaran selalu diawali dan diakhiri dengan berdoa. Dan di sana juga saudari Indi memperkenalkan materi pembelajaran dan menjelaskan materi yang dimana disertai dengan contoh-contoh. Ya, juga ada interaksi seperti tanya jawab dengan eye contact ya, dengan tatap mata ya. Dan siswa pun bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dengan benar. Tetapi saya juga ingin memberikan sedikit saran, kalau bisa ya jangan malu-malu, dan ketika menjelaskan materi jangan terlalu cepat supaya anak-anak bisa mendengar dan memahami materi yang dijelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak dan semoga Indi Aprilia selalu sukses. Salam.